Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome Your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
Shalom, Jemaat GBI Formal Blessing yang dikasihi Tuhan Yesus, yang disayang Tuhan Yesus, dan saya percaya juga yang diberkati Tuhan Yesus. Kita kembali akan menikmati hadirat Tuhan di dalam doa malam. Ibadah doa malam yang sudah sekian bulan kita vakum. Dan sekarang kita akan mulai lagi walaupun secara online. Melalui ibadah doa malam ini kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan lebih banyak waktunya dibandingkan ibadah hari Minggu. Yang mana karena COVID-19 ini ibadah hari Minggu yang sudah kita laksanakan sudah 2 kali secara offline, itu hanya 1 jam durasinya, sehingga pujian hanya 15 menit. Dan melalui ibadah doa malam ini, pujian penyembahan adalah setengah jam, 30 menit. Mari kita menikmati dalam pujian, penyembahan, ibadah online doa malam GBI for Blessing ini. Saya minta jemaat sungguh-sungguh berkonsentrasi penuh. Ayo sama-sama dengan keluarga kita bergandeng tangan. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Tuhan ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mari kita mengundang hadirat Tuhan. Kita mengundang Yesus di dalam ibadah doa malam online ini. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Kuana Tanjung. Biarlah juga saudara diberkati. Buka hati saudara. Saudara buka telinga rohani saudara. Ayo kita respon firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Buka hati saudara. Konsentrasi penuh di dalam ibadah doa malam ini. Saya percaya ibadah kita tidak sia-sia. Ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung banyak janji baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Percayalah itu. Mari kita mengundang Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan pemberian-Mu selama ini dalam kehidupan kami. Dan kami berterima kasih, dan kami tetap percaya Tuhan selalu menyertai kami. Dan kami Tuhan menyerahkan dan meminta pimpinan Tuhan, hadirat Tuhan, ibadah doa malam saat ini. Kami minta hadirat-Mu dimanapun hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah doa malam ini, biarlah mereka juga mengalami jamaah Tuhan, hadirat Tuhan, diberkati juga melalui penyampaian firman Tuhan. Tuhan, kami mengundang Engkau, kami minta pimpinan Tuhan, lawat kami masing-masing pribadi, jamah kami Tuhan. Terpujilah Engkau Yesusku, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam ibadah doa malam ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian sukacita. Haleluya. Yang berada di rumah boleh bersukacita bagi Tuhan. Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, amin. Orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu teringat akan janjinya. Yesus rela kaya jadi miskin.
Tuhanku, Dia yang memberikan segala keselamatan bagi dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia menangkan. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu teringat akan janjinya. Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Dialah Allah yang menyembuhkan, yes. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, amin. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja Damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, yes. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, amin. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja Damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Rafa, hai, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Shalom, sang damai. Haleluya, beri salah-salah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau datang untuk menyembah-Mu Yesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
tidak dibatasi oleh apapun, dan kami percaya hadirat-Mu bisa menembus ruang dan waktu, Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh tetap menikmati akan hadirat-Mu, Tuhan. Hiralabalabalabalabala. Sikaralabalabalabalabala. Kami membuka hati kami, Tuhan. Hiralabalabalabalabala. Sikaralalalala. Haleluya. Kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu yang kudus, Tuhan. Hiralabalabalabalabala. Hinala, sina, sina. Hiralabalabaya. Hiralabalabala. Penuhi setiap kami, Tuhan. Jamah setiap kami. Hiralabalabala. Tidak ada satupun yang terlewatkan, Tuhan. Hiralabalabala. Biar kami boleh menikmati akan hadirat-Mu malam hari ini, Tuhan. Hiralabalabaya. Sikalalabalabala. Sikalalabalabala. Dadadadadadadadada. Hiralabalabalabalabala. Hilabayalabalabala. Sikalabayalabalabala. Hilalalabalabala. Hisal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 a. Haleluya. Haleluya. Kau baik, Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Kau yang layak kami sembah. Hila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 . Sikalalalalalalalala. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Hiralabalabalabalabala. Kami menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Kami rindu kami boleh terus tenggelam dalam hadirat-Mu, Tuhan. Menikmati terus akan hadirat-Mu, Tuhan. Hiralabalabalabalabala. Engkau sumber pertolongan kami, Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Kami hanya mau bersandar kepadamu, Tuhan. Mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Kiralabayalabalabala. Haleluya. Kiralabaya sikalalabalabala. Terima kasih, Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami agungkan. Tidak ada nama lain selain nama-Mu, Yesus, yang layak kami puja.
jemaat Tuhan pujikan. Sembah dan puji nuhita tamu. Haleluya. Sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhita tamu. Haleluya. Sembah dan puji nuhita tamu. Yes Lord. Sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji bagimu Tuhan. Sembah dan puji nuhita tamu. Amin. Sembah dan puji nuhita tamu. Sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Beri sorak-sorak panjang bagi Allah kita. Haleluya. 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 Shalom, salam kehidupan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita meminta pikiran dan hati kita terbuka buat Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah kami boleh memiliki hati yang seperti tanah yang baik dan pikiran yang terbuka, sehingga kami boleh mendapatkan firman kebenaran, bukan kebenaran huruf, tapi kebenaran yang diurapi, yang akan mengubah dan memerdekakan hidup kami. Biarlah Roh-Mu menjamah, menyapa kami sore malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang salah mengerti tentang iman. Tuhan atau firman Tuhan berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Iman itu bukan sekedar sebuah kepercayaan. Kitab Roma mengatakan bahwa manusia dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Tetapi ada di kitab Yakobus dikatakan, apakah engkau percaya? Setan pun percaya. Dan dikatakan Abraham tidak dibenarkan hanya oleh iman tetapi oleh perbuatan. Sebagian orang tersandung atau kebingungan melihat dua ayat di dalam dua kitab ini. Tapi saya mendapatkan satu kebenaran. Keduanya tidak bertentangan. Jangan terjebak pada istilah percaya dan iman. Tetapi biarlah kita menemukan wujudnya. Abraham dibenarkan oleh iman. Kalau saya coba bahasakan. Tetapi iman yang dikatakan percaya di dalam kitab Roma. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Itu bukan sekedar percaya. Tetapi Abraham beriman. Oleh sebab itu dari imannya termanifestasi perbuatannya. Abraham membawa persembahan di hadapan Tuhan. He's not just believe. He walk. He worship. He work. Marilah kita menjadi orang-orang yang beriman. Bukan hanya percaya. Oke. Apakah iman? Tentu saja ada banyak poin. Saya akan menyoroti satu dimensi adalah sebuah perjalanan. Sebuah pertandingan. Faith is a journey. A spiritual journey.
Faith is a spiritual race. Iman adalah sebuah perjalanan. Iman adalah sebuah pertandingan. Iman bukan pada percaya. Di dalam iman ada percaya. Dalam percaya belum tentu itu iman. Kitab Yakobus menyingkapkannya. Dan Tuhan mengingatkan orangku yang benar hidup oleh iman. Tidak boleh mengundurkan diri. Nah, iman itu teraplikasi dalam kehidupan. Iman tidak hanya bicara tentang sorga. Iman bicara tentang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman membuat kita terhubung dan membuat Tuhan memiliki pijakan di dalam hidup kita. Sehingga kehadiran Tuhan itulah yang membawa kita menjadi berbeda. Jemaat yang dikasihi Tuhan dalam kehidupan ini ada dua dimensi. Space and time. Ruang dan waktu. Sukses atau kehidupan atau yang kita katakan bahagia atau apa. Anda boleh buat istilah yang lain. Itu terjadi ketika orang yang tepat itu hidup dalam jalur yang tepat, bergerak pada waktu yang tepat. Be a right person that live in the right space and move in the right time. Ruang dan waktu. Kenapa tiga benih itu berbeda? Bukan karena satu kualitasnya berbeda, yang lain, tetapi karena tanahnya berbeda. Jalurnya berbeda. Tempatnya berbeda. Membuat hasilnya berbeda. Yang kedua, waktunya berbeda. Hasilnya juga bisa berbeda. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan, jadilah bijak seperti semut. Karena dia mengetahui waktu. Musim panas dia mengumpulkan roti. Musim dingin dia sudah punya tabungan. Ketika tabungan rohani kita cukup, kiranya dalam anugerahnya kita mampu melewati masa yang sukar. Dalam kehidupannya ada tiga dimensi waktu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang hadir di tiga dimensi itu. Anda harus memahami dan pastikan kehadiran dan anugerahnya di dalam tiga dimensi itu. Masa lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Iman kita tidak boleh hanya di dalam satu dimensi. Iman hanya harus mengundang kehadirannya pada dimensi masa lalu, sekarang, dan akan datang. Dia mampu melakukan yang lalu, dia mampukan melakukan yang sekarang, dan yang hari ini. Ketika Tuhan datang, Marta berkata, aku tahu engkau bisa melakukan sesuatu. Nanti ada kebangkitan, orang-orang mati pada akhir zaman. Berarti Marta hanya beriman tentang Yesus pada masa yang akan datang. Dia nggak gagal beriman bahwa Yesus sanggup membangkitkan Lazarus sekarang. Mari kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku pada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Paulus secara tidak langsung menyiratkan tiga dimensi waktu. Yang pertama, aku harus melupakan yang di belakang. Anda dan saya harus mampu melupakan, melepas, release, dan healing. Be healed and be released. Apa yang kita sebut masa lalu, aku harus melupakan, harus melepaskan. Dan aku harus belajar mengarahkan pada masa depan. Dan untuk masa sekarang, saya nggak boleh berdiam diri. Lihat, tiga kata kunci, aku melupakan, aku mengarahkan, dan aku berlari.
untuk masa yang sekarang. Kita mulai dari yang masa lalu. Banyak orang tidak mampu mengikut Tuhan atau tidak maksimal karena dia belum dan tidak menyelesaikan masa lalu. Tuhan secara khusus berkata, ingat istri Lot. Dia sudah diberi anugerah untuk keluar dari kota Sodom. Seluruh kota Sodom dan Gomora hancur habis kecuali keluarga Lot. Dan istri Lot termasuk yang di dalamnya. Tidak termasuk calon menantunya. Tetapi yang terjadi, istri Lot tidak mampu melepaskan harta yang tertinggal di kota Sodom dan Gomora. Dia menoleh ke belakang dan jadi tiang garam. Dan Tuhan berkata, setiap orang yang siap tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak. Dia tidak selaras dengan panggilan kerajaan sorga. Kenapa istri Lot jadi tiang garam? Bukan karena Tuhan tidak mengasihi. Bukan karena Tuhan tidak menolong. Karena dia tidak bersedia melepas apa yang di masa lalu. Ya. Yusuf. Bagaimana ketika dia mendapat anak. Dia berkata, Allah telah membuat aku lupa sama sekali pada kesukaranku. Rasa pahit, rasa sakit dikhianati oleh saudara-saudaranya. Tetapi mungkin dia masih menyisakan. Apa itu? Dia berpikir, kenapa ayahnya enggak pernah mencari dia? Sementara ayahnya sudah ditipu oleh saudaranya. Yang mengatakan Yusuf sudah mati. Yusuf merasa ayahnya tidak pernah mencari dia. Sehingga dia enggak pernah mencari ayahnya. Mungkin gak mendanggolei aku, ya wis. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengalami hal yang serupa. Bagaimana di awal-awal pertobatan, saya menangis 1 minggu karena saya ketemu Tuhan yang jadi Bapa. Dan bagaimana saya disingkapkan ketika saya berdoa menyembah. Bagaimana hati dan pikiran ayah saya. Yang saya selalu pikir dia gak peduli sama saya. Yang saya pikir dia gak pernah menghargai saya. Tetapi tidak seperti yang saya pikir. Di situ saya disembuhkan. Di situ saya persepsi saya kepada ayah saya menjadi berbeda. Karena saya disembuhkan dari peristiwa masa lalu yang membuat misinterpretation, miscommunication. Esau adalah contohnya orang yang gak bisa moving forward. Bagaimana dia terus menyimpan akar pahit yang membuat masa sekarangnya itu terganggu. Perhatikan, sebagian orang tidak pernah menutup masa lalu. Pintu di belakang. Sehingga dia tidak pernah bisa mampu bergerak dan melihat pintu terbuka di depannya. Healing from the past is one of the key. Kesembuhan dari masa lalu. Baik itu orang lain maupun rasa sakit atau kerusakan oleh karena keadaan, kemiskinan, tanpa kita ingin menyalahkan. Sekalipun, tetapi kemiskinan membuat kita rusak citra diri kita. Misalnya begitu. Dan ini tidak bisa pulih. Sebagian orang nggak bisa pulih. Ada satu kata-kata yang disusun oleh rekan saya. Bagus sekali. Saya nggak tahu persisnya, tapi saya susun sendiri. Dosa bukanlah pelanggaran terhadap moralitas semata, tetapi kejahatan terhadap identitas. Jadi dosa bukan sekedar, saya berbuat sesuatu yang imoralitas. Dosa membuat saya kehilangan identitas saya. Dosa dan maut bersama-sama. Keadaan-keadaan yang menyakitkan, membentuk kita. Bisa sakit hati, bisa minder,
mempengaruhi jati diri kita. Dan tanpa identitas, maka kita tidak pernah punya titik pijak. Dan tanpa titik pijak, kita nggak bisa melangkah ke jalur yang tepat. Maka banyak orang kehilangan anugerah Tuhan, apa yang disebut hari ini. Karena dia nggak pernah mengundang, tidak mengundang Tuhan atas kerusakan atau luka yang terjadi pada masa lalu. Biarlah anak-anak muda yang pernah lihat film Avengers Endgame. Bagaimana kerusakan yang terjadi oleh Thanos itu harus dipulihkan dengan mesin waktu kembali ke masa lalu. Sehingga apa yang rusak itu dibatalkan. Itu hanya dipahami oleh konsep kuantum. Dan waktu saya memahami ini, ternyata kebenaran roh itu selaras dengan apa yang disebut kebenaran kuantum. Itulah yang disebut inner healing. Kita harus mengalami kelepasan. Kita harus mengalami kesembuhan di masa lalu. Dan kita harus bisa mengambil harta yang ada di dalam masa lalu. Warisan. Kita sudah belajar bagaimana impact perjanjian. Seorang Hizkia mengalami anugerah karena dia keturunan Daud yang memiliki perjanjian dengan Tuhan. Rahmat itu jalan terus. Jadi kita harus bisa melepas racun, beban yang ada di masa lalu. Kita harus mengundang kesembuhan atas luka yang terjadi. Kita harus bisa mengambil warisan yang ada tersedia dari masa lalu, nenek moyang kita. Kalau itu ada. Yang kedua adalah sekarang. Kata kuncinya adalah proses and moving. Processing and moving. Ya. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Menguasai dirinya dalam segala hal. Dari situ ketika kita bisa mau diproses, kita bisa bergerak, berlari, moving. Yang kita masa sekarang adalah diproses dan sedia bergerak. Bersedia diproses dan bersedia bergerak. Itulah masa sekarang. Tuhan tidak pernah memberikan pohon yang berbuah. Tuhan memberikan benih. Benih ini harus jatuh ke tanah yang subur untuk diproses. Dan tidak ada proses tanpa melibatkan rasa sakit. Tetapi ketika rasa sakit itu kita terima dalam atau bersama Tuhan dalam anugerahnya, maka dia akan menjadi katalisator sebuah proses transformasi. Sehingga seekor ulat menjadi kupu-kupu. Manusia berdosa menjadi orang benar dan menjadi orang yang serupa dengan sang guru, sang firman. Anda tidak dipanggil hanya untuk jadi orang baik. Berita Injil bukan berita menjadikan orang beriman, immoral menjadi bermoral. Bukan untuk sekedar orang jahat jadi orang baik. Tetapi supaya membangkitkan orang mati secara roh, secara jiwa, secara identitas dia kehilangan. Menjadi hidup, bahkan menemukan kehidupan. Kehidupan bukan sekedar beraktivitas. Kehidupan adalah berlari menuju tujuan. Kehidupan adalah menemukan identitas dan bersedia diproses untuk mengalami transformasi dari terang kepada terang, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Inilah tugas kita, bagian kita di masa yang sekarang. Dan salah satu yang kita tidak boleh kita harus bisa melepas beban dan dosa. Kita tidak boleh mengalami obesitas dan kebutaan rohani. Sebab kalau kita mengalami obesitas dan kebutaan rohani, kita tidak bisa bertanding dengan maksimal. Sebagian orang kelihatannya besar, tetapi ototnya sudah hilang. Tidak ada lagi kekuatannya.
Dia hanya bisa jalan, tapi dia nggak mampu berlari. Bergerak pun sulit. Ini kelihatan pada hidupnya Eli. Dia mati karena badannya terlalu gemuk. Dia hanya duduk di kursi. Dia nggak mungkin sudah nggak bisa jalan. Dia terlalu gemuk untuk bergerak. Umur 98 sudah nggak bisa bergerak. Musa umur 120 tahun. Secara eksplisit dikatakan kekuatannya belum hilang. Dan matanya tidak kabur. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam diri saya, tetapi di usia yang hampir tahun ini saya mencapai 60 tahun. Saya bisa membaca tanpa kacamata. Dan saya syukuri hal ini. Saya belajar mengimani anugerah Tuhan. Musa umur 120 tahun. Tubuhnya tetap mampu untuk naik ke gunung. Dan dia mati bukan di rumah sakit, dia mati di puncak gunung. Tidak ada orang yang tidak bugar, sanggup naik gunung, mendaki gunung. Itulah Musa. Jadi Musa tidak mengalami obesitas dan matanya tetap terang. Beda dengan ini, dua-dua pelayan Tuhan, tetapi mengalami obesitas dan matanya tidak bisa melihat lagi. Ini gambaran orang yang kehilangan visi. Gambaran orang yang sudah kehilangan pengurapan. Gambaran orang yang hatinya sudah. Sehingga dia kehilangan masa yang sekarang. Sekalipun dia nggak punya masa lalu. Nah, salah satu penyebabnya beban di masa lalu. Yang kedua, ketiadaan dorongan atau anchor di masa depan. Percayalah, tidak ada orang yang bisa bertekun tanpa, seperti yang dikatakan Paulus, mengarahkan matanya ke depan. Apa yang membuat Musa bertahan? Ia bertahan karena dia melihat yang tidak kelihatan. Ada sebuah kata bijak, tidak ada hasil yang bisa dicapai tanpa ketekunan dan pengorbanan. Tidak ada ketekunan dan pengorbanan dapat diberikan terus-menerus tanpa iman dan keyakinan. Dan tidak keyakinan dapat bertahan tanpa mengetahui untuk apa ini semua. Iman membuat kita melihat. Iman membuat kita melatih, bertindak. Iman bukanlah sekedar belief system. Sistem kepercayaan ritual. Iman akan mengubah seluruh hidup kita. Iman mengundang kehadiran Tuhan. Tuhan bukan hanya kasih. Tuhan itu kasih, kuasa, kebenaran. Kerajaan surga itu bukan hanya kasih. Kasih, kuasa, kebenaran menjadi 3 in 1. Anda dan saya nggak bisa mengenal Tuhan hanya satu dimensi. Anda hanya harus bersedia menerima kebenarannya. Anda dan saya harus belajar menerima kedaulatannya, kuasanya. Sehingga kita tidak terjebak pada kasih yang manja, kasih yang memanipulasi kebaikan seseorang. Iman membuat seorang bertanding, berlari-lari menuju tujuan. Matanya melihat sesuatu dunia nggak pernah lihat. Itu yang membuat Musa rela melepas apa yang di belakang. Dan membuat Musa bertekun. Mungkin orang bertanya, lah Musa nggak masuk itu Pak. Tunggu dulu. Mari kita lihat. Musa, apakah perjalanan 40 tahun sia-sia? Tidak. Karena dia sudah melakukannya. Sehingga dia sudah menjalani sebuah perjalanan waktu. Perjalanan hidup. Seperti yang Tuhan mau. Yang kedua, atau ini yang pertama bahkan. Musa sudah menjadi yang seperti Tuhan mau. 40 tahun di padang gurun. Menjadikan Musa sahabat Tuhan. Orang yang begitu lembut hatinya. Dipenuhi dengan kemuliaan, mukanya bercahaya. Dari seorang pangeran yang berangasan. Sekalipun hebat. Itulah Musa.
Pak, tapi dia nggak masuk. Tunggu dulu. Dia bukan tidak masuk. Ketika dia mati, tangan Tuhan sendiri yang menguburkan. Kitab Ibrani mengatakan, dia setia kepada rumah yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan sendiri yang menguburkan. Saya dapat merasakan hati Tuhan. Ini anakku yang setia melayani aku. Biar aku yang menguburkan. 1500 tahun kemudian, kalau nggak salah, kalau dari ukuran waktu, Yesus datang dan dia mengalami transfigurasi di satu gunung, di tanah perjanjian. Dan di samping kanan kirinya ada Musa dan Elia. Artinya doa Musa dikabulkan oleh Bapa. Luar biasa. Musa adalah satu contoh orang yang hidup oleh iman. Dan dia menjadi seperti yang Tuhan mau. Dia menggenapi hidupnya menjadi sebuah histori, sebuah lukisan kehidupan. Karena Musa bersedia melepas masa lalunya. Dia tidak lagi mengidentifikasi dirinya sebagai pangeran Mesir. Karena iman, Musa menolak disebut putri Firaun. Dan dia melewati sebuah proses. Dia adalah orang yang menjalani sebuah perjalanan. Inilah masa sekarang. Diproses dan berjalan. Walk with God. Sehingga iman kita bukan iman palsu. Iman kita mengundang kehadiran Tuhan. Yang membuat mana turun di tengah-tengah pandemik ini. Membuat air memancar dari batu karang. Itu bukan janji kosong, sahabat kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Itu adalah ya dan amin. Paling tidak saya bisa bersaksi. Saya melihat pemeliharaan Tuhan yang indah dan ajaib selama masa pandemik ini. Ketika bumi tidak menghasilkan, sekalipun sorga bisa dibuka. Dan terus bergerak. Kita harus mau disunat, diproses. Karena tanpa sunat di dalam hati kita, maka kita nggak bisa masuk tanah perjanjian. Itulah sebabnya Tuhan meminta Yosua untuk menyunat semua bangsa Israel sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Musa bertahan karena matanya bukan hanya kepada sekedar tanah perjanjian secara jasmani, kepada upah, kepada kekekalan. Sama seperti Abraham, dia tidak berhenti melihat secara jasmani. Sekalipun dia tokoh perjanjian lama. Karena Ibrani menyingkapkan, karena dia menanti-nantikan kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Yerusalem. Masa depan, kekekalan. Kita harus hidup dalam dimensi eternity. Bukan hanya sekedar yang sekarang. Jadi masa lalu, warisan, anugerah. Masa lalu Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Menyediakan sebuah warisan roh. Penebusannya berlaku untuk masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Dan jadikan satu modal. Perjumpaan dengan Tuhan. Rahmat yang masa lalu di hari ini. Membuat kita menemukan jubah identitas kita di dalam Bapa. Dan memampukan, sepatunya memampukan kita melangkah. Kesediaan kita diproses. Rasa sakit tidak kita terima sendiri. Tapi dalam rahmat dan anugerahnya. Dan mata kita mengarah ke depan. Kita melewati masa pandemik ini. Kita tidak melihat realita semata. Mata kita melihat sebuah pengharapan. Mata kita melihat sesuatu yang adalah janji Tuhan sendiri. Di dalamnya. Sehingga kita tidak terjebak hidup di dalam realita. We walk by faith, not by sight. Itulah yang disebut orangku benar akan hidup oleh iman. Dan biarlah Dia berkenan atas hidup kita. Dan hidup kita menjadi berbeda. Biarlah kita bertekun tinggal di dalam dimensinya. Di dalam hadiratnya. Di dalam tatanannya. Sehingga kita bergerak, kita berjalan, kita hidup bersama Dia. Membuat kita menjadi berbeda. Bukan karena kelebihan kita, tapi karena Dia sendiri. Kiranya rahmat berkat Tuhan menyapa kita semua malam hari ini. Dan anugerahnya memampukan kita melewati keadaan apapun yang harus kita lewati. Padang gurun menjadi mata air. Mana tetap mengalir. Kita tidak kekurangan.
kita tetap terbuka, kekuatan kita tidak pernah berkurang. Karena kemurahan Tuhan. Keep moving, keep strong, keep in faith and love. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah hati kami mengerti, mata mampu melihat kebenaran ini. Bawa kami untuk bersedia melepas masa lalu kami. Buat kami bersedia diproses. Dan buat kami bersedia untuk terus melangkah. Karena masa depan, pandangan, visi itu menggerakkan hati kami. Hidup kami untuk tidak berhenti bergerak di dalam kehidupan ini. Kami tidak ingin menjadi statis. Kami tidak ingin menjadi pasif. Tapi kami ingin menyala-nyala, penuh rasa dan cinta. Mata kami tertuju kepadamu. Dan kami terus melangkah. Dan hidup kami diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Menjadi serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Bagaimana jemaat diberkati mulai firman Tuhan tadi? Iman kita harus kokoh, iman kita harus teguh. Ya, orang yang tidak beriman, orang yang tidak mempunyai iman itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita percaya, kita terus mengandalkan Tuhan, kita punya iman dan Tuhan berkenan pada hidup kita, berkenan akan kita, dan doa-doa kita pasti didengar Tuhan. Apapun seruan doa kita, karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Percayalah itu, terus bergantung sama Tuhan, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita akan berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup kami menyenangkan Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Mata rohani kami hanya memandang Tuhan. Kami menyerahkan semua persoalan kami kepada Tuhan. Segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara kami. Engkaulah sumber berkat bagi kami. Engkaulah sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kami. Bersama Tuhan kami akan bisa melewati hari demi hari dalam kondisi saat ini. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami. Berkati semua jemaat GP Blessing, berkati mereka semuanya, berkati hamba-Mu Bapak Gona Tanjung sudah menyampaikan firman-Mu, berkati kesehatannya, rumah tangga, keluarga dan pelayanannya, sungguh boleh terus memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia, Tuhan tolong dalam kondisi saat ini, bila bangsa kami boleh terlepas dari pandemi COVID-19 ini, penularan bisa berhenti. Tuhan tolong belas kasihan-Mu tercurah untuk Indonesia, ampuni dosa bangsa kami, dan lawatlah bangsa kami ini, boleh terjadi hujan pertobatan, keselamatan melanda Indonesia. Terima kasih, berkati pemerintahan kami, berkati juga aparat pemerintah, juga TNI, Polri, juga semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Tuhan saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara dikasih Tuhan, diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Haleluya.